Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Elvira Alfianida, NIM 2019-33156, kelas 6D, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muria Kudus. Pada pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang dimensi, tujuan, dan manfaat perspektif global. Perspektif global bertolak dari masalah hidup sehari-hari, misalnya masalah pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, pengangguran, kemiskinan. Semua permasalahan ini berdampak pada permasalahan global. Dalam kaitannya dengan budaya dalam era globalisasi, maka Giansar mengajukan 4 dimensi. Yang pertama, afirmasi atau penegasan dari dimensi budaya dalam proses pembangunan bangsa dan masyarakat. Nilai budaya suatu bangsa menjadi landasan bagi pembangunan suatu negara, serta merupakan alat seleksi bagi pengaruh luar yang sudah tidak terkendali. Yang kedua, era afirmasi dan mengembangkan identitas budaya, dan setiap kelompok manusia berhak diakui identitas budayanya. Yang ketiga, partisipasi, bahwa dalam pengembangan suatu bangsa dan negara, partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan. Yang keempat, memajukan kerjasama antar budaya. Yang dimaksud yaitu agar ada saling mengisi, mengilhami sehingga adanya kemajuan dan peningkatan antar budaya bangsa. Selanjutnya, manfaat dari perspektif global, manfaat dan kegunaan mempelajari perspektif global. Yang pertama, untuk meningkatkan wawasan dan kesadaran para guru dan siswa bahwa kita bukan hanya penghuni satu daerah tetapi mempunyai ketergantungan dengan orang lain di belahan bumi yang lain. Yang kedua, menambah dan memperluas pengetahuan kita tentang dunia sehingga dapat mengikuti perkembangan dunia dalam berbagai aspek, terutama perkembangan iptek. Yang ketiga, mengkondisikan para siswa untuk berpikir integral, bukan general, sehingga suatu gejala atau masalah dapat ditanggulangi dari berbagai aspek. Yang keempat, melatih kepekaan dan kepedulian mahasiswa terhadap perkembangan dunia dengan segala aspeknya. Selanjutnya, tujuan perspektif global. Tujuan diberikannya perspektif global menurut Merrifield 1977 untuk mendorong mahasiswa untuk mempelajari lebih banyak tentang materi dan masalah yang berkaitan dengan masalah global. Kedua, mendorong para guru untuk mempelajari masalah yang berkaitan dengan masalah lintas budaya. Yang ketiga, pengembangan dan memahami makna perspektif global baik dalam kehidupan sehari-hari maupun perkembangan profesinya. Berdasarkan tujuan tersebut, peran guru yaitu memberikan bekal pengetahuan kepada siswa tentang pentingnya pengetahuan global dalam memahami masalah-masalah tertentu. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan wawasan anak didik sebagai landasan dalam melakukan tindakan yang berdampak global. Yang ketiga, memberikan contoh dan teladan dalam aktivitas sehari-hari yang mempunyai pengaruh terhadap masalah global. Dan yang terakhir, masalah dalam pendidikan global. Pada pelaksanaan pembelajaran di sekolah, guru mengalami beberapa permasalahan dalam mengajarkan perspektif global, yaitu menurut kurikulum KTSP dalam pembelajaran IPS materinya belum membahas masalah dunia, tetapi terbatas sampai tingkat provinsi dan sedikit tingkat negara. Untuk mengatasinya, guru dapat memulai hal-hal yang ada di lingkungan sekitar, misalnya masalah lingkungan, penduduk, kesehatan, dan lain sebagainya. Yang kedua, masalah global adalah masalah integral, yaitu suatu permasalahan yang dapat dilihat dari berbagai bidang ilmu. Sementara pada materi pembelajaran IPS di SD masih menitikberatkan pada materi di bidang studi yaitu sejarah dan geografi. Yang ketiga, mata kuliah perspektif global tergolong baru. Para guru belum memiliki pengalaman cukup untuk mengajar materi perspektif global di SD.
Yang keempat, buku sumber untuk pembelajaran perspektif global di SD masih sangat kurang sehingga diperlukan kreativitas yang tinggi dari guru, atau tidak terpaku pada buku paket atau LKS saja. Sekian bahasan tentang dimensi, tujuan, dan manfaat dan perspektif global. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.